Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Irki TV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Keluarga saya keturunan Tionghoa, dari ayah saya tepatnya. Jadi saya itu 4 bersaudara, yang 3 anak 1, 2, 3 itu ikut ayah kandung, hak asuhnya. Kalau anak keempat itu ikut ibu kandung, hak asuhnya. Saya anak kedua. Jadi memang di tempat saya itu di Sidarja, tepatnya di Desa Tegalsari, masyarakatnya kebanyakan beragama Islam, sedangkan keluarga saya hanya satu-satunya di situ yang beragama Katolik. Jadi mau main pun ya dengan orang anak-anak Islam gitu, sampai ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan takbiran, taraweh, pakai peci, pakai sarung gitu. Masuk SD pun di SD Pius Sidarja tepatnya, di situ pun kebanyakan siswanya Islam. Jadi mainnya ya sama Islam, orang anak Islam lagi gitu. Terus masuk SMP Kristen, tapi cuma namanya aja yang Kristen, kenyataannya siswanya kebanyakan beragama Islam gitu. Jadi mereka tidak mewajibkan untuk siswanya beragama Katolik, tapi Islam juga boleh masuk di situ. Jadi mau nggak mau mainnya ya sama anak Islam lagi gitu. Jadi ketika di SMP sempat juga kalau lagi main tuh temennya pada sholat, saya nungguin di luar itu ngapain. Rasanya pengen ikut gitu, pengen ikut. Cuman sholat. belum, ya pengen itu sholat tapi belum ada alasan yang kuat buat pindah ke agama tersebut. Toh juga usianya masih sangat muda, SMP. Lalu masuk ke SMA, di SMA Negeri 1 Kunci Sidarja. Di situ pun teman-temannya kebanyakan Islam, walaupun ada pelajaran Katolik dan ada pengajarnya, suster lebih tepatnya. Pengajarnya suster, beliau sangat ketat, tapi mau gimana lagi, teman-temannya kebanyakan Islam. Dan ketika di SMA pun saya sempat berjanji kepada teman-teman, saya mau masuk Islam gitu, saya ingin masuk Islam, tapi belum ada keinginan yang kuat. Insya Allah setelah lulus dari sini saya akan mencari-cari lagi agar bisa masuk ke dalam agama Islam ini. Apa sih Trinitas itu? Masa ya Tuhannya ada 3? Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Nanti kalau debat gimana gitu? Saya mikirnya gitu. Terus kenapa sih kok harus ada penebus, pengakuan dosa gitu? Sedangkan kalau kita berbuat dosa kan malu gitu loh, untuk mengakuinya malu pasti. Tapi kok ini malah harus mengaku ke Romo. Romo itu kalau di Islamnya ustadz lah ya, ustadz gitu. Kan malu ya, setiap orang pasti malu. Sedangkan di Islam katanya kan kalau dosa ya udah ditutup aja, nggak usah dibuka-buka, aib, karena itu termasuk aib. Nah kok malah di Katolik ini malah ada acara pengakuan dosa gitu setiap tahunnya. Dan nggak jelas juga kan kalau kita mati kemana, kita mau ke surga apa ke neraka, itu nggak dijelaskan di situ. Dan setelah saya melihat video dari Dr. Zakir Naik yang disarankan oleh teman saya di universitas, saya menemukan banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan Islam. Contohnya di Yohanes 16 ayat 12-nya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini di sini Roh kebenaran itu sebenarnya kalau di Alkitab yang asli bahasa Ibrani itu Ahmad, bukan Roh kebenaran. Jadi Nabi Isa di sini bilang akan datang nanti Rasul setelahku yang bernama Ahmad, seperti di Al-Quran surat As-Saff
wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang, ku kabarkan kabar gembira yang akan datang Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Loh, kenapa bukan Muhammad? Betul. Ahmad ini sebenarnya nama sifat. Kayak misal Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiqnya itu sifat. Ahmad juga sifat. Gitu. Dan masih banyak lagi contohnya. Di 1 Korintus 11, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Jadi di sini diperintahkan Berhijab. iya bagi perempuan untuk berhijab. Tapi kok malah yang Katolik kebanyakan nggak ada yang berhijab kan? Iya, betul. Nah itu menentang loh, semua menentang. Dan ada lagi di Keluaran, tepatnya di 3 ayat 3. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat dan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Maksudnya kalau kita mau masuk tempat yang kudus ibadah. ini maksudnya tempat ibadah ya. Kita harus lepas alas kaki kita. Tapi kok malah kebanyakan orang Katolik itu pakai alas kaki kalau mau beribadah. Itu yang saya alami itu. Kok jadi banyak yang dilanggar gitu. Iya. Dalam Bible mengatakan seperti ini tapi umatnya malah melanggar. Ada lagi di Lukas ayat 2. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, diberi nama Yesus, yaitu yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Jadi di sini diperintahkan untuk sunat. Sunat. Tapi kebanyakan orang Katolik enggak sunat gitu. Iya. Kan saya jadi, aduh, kok ditentang lagi. Ada lagi juga untuk yang mengharamkan babi, nggak boleh makan babi. Ulangan, tepatnya di Ulangan ayat 14. Tidak boleh memakan babi karena dia berkuku belah, tetapi tidak membawa biak. Haram itu bagimu. Udah jelas banget kan haram gitu. Minum anggur juga nggak boleh. Ada juga di Imamat ayat 10. Dan masih banyak lagi ya, ada di Bible yang asli. Karena sekarang Bible itu udah banyak revisian. Contohnya ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Nah itu di perjanjian lama sebenarnya banyak yang berkaitan dengan Islam tuh banyak, rata-rata di perjanjian lama. Saya kan jadi, wah kok ini katanya firman Tuhan, katanya perkataannya Tuhan, kok malah direvisi. Berarti manusianya lebih pintar dari Tuhannya gitu. Dan saya sempat mikir, berarti orang Islam itu lebih mengimani Yesus dong. Betul. Lebih cinta sama Yesus daripada orang Katolik itu sendiri. Karena justru menjalani apa Ya, yang menjalani. Yesus sampaikan di Bible ya. Benar banget. Saya sempat menemukan ayat-ayat yang menarik yang berkaitan dengan hubungan di dunia gitulah. Bukti-bukti yang nyata, yang real gitu. Tepatnya di surat Ar-Rahman, di situ dijelaskan bahwa ada 2 laut yang saling bertemu tapi tidak bercampur. Tepatnya di ayat 19-nya, marajal bahraini yaltaqiyan, dia membiarkan 2 laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Lalu di ayat 20-nya, bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Tepatnya itu selatnya kalau nggak salah selat Madura. Selat Madura. Itu yang pertama. Kalau yang kedua di surat Al-Furqan, tepatnya di ayat 53. Di situ dijelaskan bahwa ada sungai di dalam laut. Tepatnya di daerah Meksiko. Ayatnya artinya, dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan barat yang tidak tembus. Kalau dari keluarga, pertama kali saya syahadat kan diem-diem nih, nggak bilang-bilang. Jadi setelah 3 pekan setelah saya syahadat, saya pulang karena masih liburan, masa-masa liburan. Saya balik, saya baru bilang tuh di situ, "Pak,
aku udah masuk Islam nih. Loh kaget, beliau kaget. Loh kenapa kok bisa? Ini pasti karena ceweknya ya. Karena memang sebelum masuk Islam saya sempat deket sama cewek. Jadi otomatis beliau menyimpulkan bahwa saya masuk Islam karena cewek tersebut gitu. Kayak seakan mau pengen nikah gitu. Padahal enggak. Dan ketika ganti kakak pun dipermasalahkan lagi. Harusnya kan kamu yang ikut, harusnya ceweknya yang ikut kamu, bukan kamu yang ikut ceweknya gitu. Dipermasalahan begitu lagi. Dan ketika di sana kan emang saya semangatnya ya, baru masuk Islam itu semangat banget beribadah gitu. Sampai 5 waktu pun nggak telat untuk ke masjid gitu, tepat waktu lah. Nah akhirnya ayah saya nanya kan, Wan gimana nanti kalau buka toko, kamu jam 12 ke masjid, jam 3 ke masjid lagi, ya masa mau ditutup tokonya? Kan nggak mungkin, nanti pelanggannya pada kabur, nanti uangnya gimana gitu. Terus kalau di sana kan emang saya pakainya kayak gini, kemana-mana bawa tasbih gitu, karena masih semangat banget kan. Sampai dibilang lagi, Wan kamu kalau mau belajar agama ya monggo, tapi jangan terlalu fanatik gitulah, takutnya nanti jadi gila gitu. Sampai dibilang gila. Ya Allah. Astagfirullah. Sampai nangis itu ayah saya, sampai nangis bilangnya, sampai bilang gila gitu. Dan emang kalau saya lewat depan orang itu pasti diejekin itu. Ih kiai lewat awas itu. Mau nikah mau nikah itu. Jadi buat bahan ledekan ya. Iya. Aduh, itu dari keluarga. Kalau dari teman-teman sih mungkin dari teman-teman universitas ya, karena di sana kan saya sempat bergabung di perkumpulan orang-orang Kristen, mahasiswa Katolik. Jadi mungkin di sana sempat ada yang WA itu setelah saya bersyahadat, Wan kok kamu pindah agama sih? Nanti namamu gimana? Kan Simon, emang boleh di Islam gitu. Ya kenapa? Gak masalah lah. Kalau dari hati sendiri udah pasti puas dan tenang, karena hidup saya menjadi lebih tertata, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Udah lengkap tuntunannya di Al-Quran dan di As-Sunnah sendiri, Masya Allah. Dan dari kehidupan sehari-hari pula, wah pokoknya berubah drastis. Yang tadinya banyak maksiat, sekarang masuk Islam kok jadi bikin maksiat, kok malah mau pengennya istighfar mulu gitu. Dikit-dikit istighfar, karena takut gitu. Karena kita nggak tahu matinya kapan kan. Betul. Tiba-tiba bermaksiat kok tiba-tiba mati gitu kan, nggak mau gitu saya. Makanya kalau setiap kaget atau apa langsung istighfar gitu. Iya, Insya Allah. Karena malaikat maut datangnya nggak bilang-bilang. Betul. Jadi kalau kita mau dicabut ya udah cabut aja gitu. Makanya saya membiasakan untuk beristighfar, berzikir. Ya kalau kegiatan mulai dari Senin sampai Jumat itu paginya saya di Mahat Imam Malik UMP Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Itu paginya. Kalau untuk siangnya saya mengajar di Perumahan Berkoh, juga mengajar privat untuk hafalan di rumah dan di asrama polisi. Wow. Itu siangnya. Masya Allah. Kalau sorenya mengajar di TPQ dekat rumah saya di musola. Dan ngajar di sini juga di tempat ini di Mafaza, Masjid Fatimah Zahra, mengajar tahsin. Itu sorenya. Malamnya udah untuk anak dan istri. Belajar Quran itu sampai lancar itu 1 tahun lah kurang lebih ya. Dan setelahnya berarti 2 tahunnya ya saya pakai untuk menghafal. Alhamdulillah udah kurang lebih 10 juz dalam kurun waktu ya 2 tahun itu. 2 tahun. 2 tahun itu ya. Untuk motivasi sendiri itu dari orang tua, karena saya belum bisa kasih apa-apa buat mereka. Jadi saya bertekad kalau nggak bisa kasih di dunia ya kasih hadiahnya di akhirat aja dah. Masya Allah. Gitu. Kasih mahkota aja.
yang lebih kekal, yang lebih abadi gitu, nggak habis-habis. Kalau di dunia kan mungkin bisa habis, Iya, betul. gitu. Walaupun orang tua saya belum mengikuti jejak saya, yaitu kembali ke fitrah, tapi semoga lambat laun Allah beri hidayah kepada mereka. Kalau untuk rutinitas amalan itu ya banyak sih, mulai dari sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha, udah pasti, terus puasa Daud. Jadi nggak Senin Kamis, nggak Ayamul Bait, tapi langsung saya gabung sama puasa Daud aja. Tuh. Masya Allah. Terus yang paling sering gitu, punya nggak ketinggalan gitulah, yaitu zikir. Makanya saya sering bawa ini buat zikir. Oh, buat zikir. Iya, buat zikir biar nggak lupa Betul. gitu, biar nggak lepas gitulah. Karena kan katanya kalau kita mau terhindar dari maksiat kita harus berzikir, zikrullah, mengingat Allah dan mengingat kematian kayak yang tadi gitu. Jadi saya nggak mau lepas dari berzikir. Zikir. Emang sih istiqomah itu memang susah ya, karena Nabi Muhammad juga ketika turun ayat di surat Hud yang menyuruh untuk istiqomah, itu beliau sampai beruban kan rambutnya karena perintah istiqomah, saking beratnya nih. Iya, betul. Dan beliau juga mengatakan iman itu emang naik turun, yazid wa yanqus gitu. Makanya memang susah, mustahil kalau bisa istiqomah banget. Saya juga pernah futur, pernah, udah pasti pernah. Cuman untuk mengatasinya kita harus ingat-ingat lagi nih, apa niat kita sih, niat awal kita apa untuk menjalankan amalan tersebut, dan pahalanya apa yang kita dapat setelahnya gitu. Itu pasti kita menjadi bos banget lah. Termotivasi lagi. Iya. Dan selalu nonton kajian. Nonton kajian itu juga booster, charger iman gitu. Jadi jangan cuma HP yang dicas, tapi iman juga harus dicas lewat kajian-kajian. Ada teman saya ketika saya di Universitas Amikom, beliaulah yang memberitahu saya, mengenalkan saya kepada Dr. Zakir Naik, Ustadz Felix Shaw, untuk disarankan untuk menonton videonya lewat YouTube. Beliau namanya itu Aldi Setia Pambudi. Aldi Setia Pambudi. Ya, beliau Masya Allah selalu menolong saya gitu. Apapun yang saya butuh gitu, pasti beliau selalu mendukung, selalu menolong saya. Dan kalau misalkan beliau nonton sekarang, mungkin yang ingin saya sampaikan, terima kasih selama ini membimbing saya, mengenalkan saya kepada Islam, hingga saya bisa masuk Islam gitu sebelum kiamat, sebelum saya dicabut nyawanya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan saya berpesan kepada antum, kepada Aldi, jangan lupain saya. Jangan lupain saya di dunia maupun di akhirat nanti. Jangan lupain saya, cari saya kalau nggak ada di surga. Ya Allah, mana Iwan, mana Simon? Kita sholat bareng-bareng, kita puasa bareng-bareng. Jangan lupain saya. Ya mungkin itu pesan saya buat Aldi, karena beliau sungguh baik orangnya, selalu merangkul saya agar tidak terjumus ke pergaulan yang tidak baik. Harapan saya udah pasti, semoga keluarga bisa ikut saya kembali ke fitrah dan bersama-sama untuk masuk ke surganya Allah.
karena satu-satunya syarat masuk surga adalah sebagai muslim. Muslim. Seperti dalam ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim gitu. Dan yang kedua mungkin menyelesaikan hafalan saya agar kemudian saya bisa ajarkan kembali ke keturunan saya dan Insya Allah. murid-murid saya. Insya Allah. Karena saya takut nanti kalau mati nggak punya bekal. Setidaknya kalau saya ngajarkan udah adalah pahala jariahnya gitu. Insya Allah. Jadi saya ingin memperbanyak amal di sisi yang satu untuk meraih pahala jariah, di sisi lain juga saya ingin nggak mau kalah sama teman-teman yang udah Islam sejak lahir gitu. Kayak Abu Hurairah kan, beliau kan muslim tapi pengen ngelakuin apa aja gitu, amalnya pengen banyak gitu, apapun pengen dilakuin. Sunnah ini pengen dilakuin, sunnah ini pengen dilakuin. Nah itu saya juga pengen kayak gitu, biar nggak kalah sama yang lain. Betul. Cinta banget sih, karena beliau emang begitu peduli terhadap umatnya. Contohnya ketika beliau tanya kepada sahabat, aku kok rindu banget ya sama saudara-saudaraku. Terus sahabat menjawab, ya Rasul, bukankah kami saudara-saudaramu? Lalu Rasulullah menjawab, kalian bukan saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Saudaraku itu yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Aku rindu mereka. Jadi saya juga malu gitu. Kita dirundin Rasul, tapi kok kita malah kayak gini, nggak ngelakuin sunnah, itu kan nggak fair gitu kan. Sedangkan beliau berkurban pun dengan 100 onta itu diniatkan untuk umatnya. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarganya, tapi untuk umatnya gitu. Dan orang yang paling sibuk ketika di padang mahsyar itu hanya Rasulullah SAW. Bukan keluarga kita, bukan pasangan kita, tetapi Rasulullah. Sampai nggak mau masuk surga kecuali bersama-sama dengan umatnya. Itu yang saya cintai dari Rasulullah. Mau ke muslim, mau ke orang kafir, beliau tetap baik. Mau diejek kayak apapun dirinya, tetapi beliau tidak marah sedikit pun. Kecuali kalau ngejek soal agamanya, baru beliau bertindak. Mungkin haji ya, karena dulu sih sempat umroh tahun 2019, berarti setahun setelah saya syahadat saya pergi umroh, alhamdulillah. Wah, pokoknya nangis di situ. Pertama kali lihat Ka'bah kan, aduh. Karena seburuk-buruknya orang pasti kalau lihat Ka'bah pasti nangis. Betul. Nggak mungkin nggak. Dan pasti setelahnya pasti rindu. Betul banget. Mungkin nggak. Apalagi ketika di Madinah itu lihat makam Nabi, ya Allah. Rasanya ya Allah, pengen di situ terus. Nggak pengen pulang. Yang baru masuk Islam ya, atau masih dalam pencairan, itu jangan cuma bersyahadat kok langsung udah gitu, enggak, jangan. Tapi kita harus belajar gitu, dalamin lagi lah Islam, karena Islam itu indah, sebenarnya indah, Sangat indah. sangat indah. Kalau kita beriman dan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, pasti hidup kita jadi enak lah. Apa-apa enak. Minta ini ada. Itu saya pernah mengalami masalahnya. Saya belum angkat tangan, belum doa, tapi udah dikabulin sama Allah. Masya Allah. Kan enak banget gitu. Jadi semakin kita beriman, semakin Allah mudahkan urusan kita gitu. Betul. Walaupun ada masalah, tapi Allah udah ringanin gitu. Nah, untuk yang anak muda, mungkin
jangan terlalu banyak mainnya, karena kita kan nggak tahu kematian itu datangnya kapan. Kalau tiba-tiba kita lagi main kok terus malaikat mau mencabut nyawa kita, kan kita jadi matinya sul khotimah gitu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi biasakanlah beramal yang baik-baik aja. Main boleh, tapi kenapa enggak bisa buat mengingat Allah? Sambil main sambil mengingat Allah kan bisa. Nah, makanya setiap kita kaget, setiap kita nafas atau setiap kita Dalam gerak-gerak aktivitas gitu apapun ya, intinya gitu, kita selalu mengingat Allah. ingat Allah. Biar nanti kagetnya nggak latah. Latahnya latah yang baik. Astagfirullah, Allahu Akbar gitu. Biar nanti ketika dicabut keluar kata-katanya yang thayyibah, yang baik-baik aja gitu. Biasakanlah kegiatan yang Positif. berpahala, berpositif.